Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firly Aprilia dari kelas 2A NPM 192191001. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari materi lanjutan dari mata kuliah Telah Kurikulum Penjas. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan jasmani, ada asumsi dasar program pendidikan jasmani, ada karakteristik program pendidikan jasmani, ada ruang lingkup materinya, ada juga isi kurikulum Penjas. Nah, yang pertama ada pengertian pendidikan jasmani. Nah, istilah pendidikan jasmani itu sering disebut pelajaran olahraga yang memang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Nah, pendidikan jasmani merupakan pembelajaran wajib yang terdapat dalam kurikulum baik dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, pendidikan jasmani adalah salah satu kurikulum baik dari tingkat pendidikan jasmani adalah satu mata pelajaran yang ada di sekolah dan merupakan media pendorong untuk melatih perkembangan keterampilan motorik. Bukan hanya keterampilan motorik, ada juga kemampuan fisik, pengetahuan, sikap sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, ada juga pembentukan karakter yang di dalamnya ada mental, emosional, dan sosial. Nah, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan satu ajar yang diberikan suatu jenjang sekolah tertentu, yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup. Bukan hanya dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembang jasmani. Bukan hanya jasmani, mental, sosial dan emosional juga membutuhkan yang serasi, selaras, dan seimbang. Nah, itu menurut Depdiknas tahun 2006 nomor 13. Nah, yang kedua ada asumsi dasar. Menurut Adang Suherman, asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program. Ada 3 asumsi dalam program pendidikan jasmani. Yang pertama, ada program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan untuk tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai kemampuan agar dapat mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Nah, sebaliknya pembuatan program pendidikan jasmani ditunjukkan untuk setiap anak. Nah, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya, dari anak yang tertarik dan yang tidak tertarik sama sekali. Nah, yang kedua, anak-anak bukanlah miniatur atau orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda. Dari kemampuan, kebutuhan maupun minat dan perhatian orang tua. Nah, oleh karena itu sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya, atau para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk dewasa kepada anak-anak. Nah, anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan si siswa itu. Nah, anak-anak yang terakhir, anak-anak yang kita ajar tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang.
yang belum bisa didefinisikan itu 20 dimengerti secara jelas atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia tersebut mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Nah, program Penjas yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik ini pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datangnya. Nah, dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa belajar bagaimana belajar, learning how to learn, dan membantu mahasiswa menyenangi proses discovery. Jadi discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik. Pembahasan yang selanjutnya ada karakteristik program jasmani. Dalam karakteristiknya ada 2 pedoman dalam melaksanakan program pendidikan jasmani, yaitu developmentally appropriate practice atau DAP dan juga IAP, instructional appropriate practice. Nah, yang pertama ada DAP, maksudnya tugas ajar yang dapat memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Nah, tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individunya, serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada IAP. Maksudnya tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai, yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar dengan optimal. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Nah, yang pertama ada permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, sepak bola, bola basket, dan olahraga permainan lainnya. Yang kedua ada aktivitas pengembangan diri yang meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh secara aktivitas lainnya. Yang ketiga ada aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa atau dengan alat, senam lantai, dan juga aktivitas lainnya. Nah, yang keempat ada aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya juga. Nah, yang kelima ada aktivitas akuatik, meliputi permainan air, keselamatan air, renang, serta aktivitas lainnya juga. Nah, selanjutnya ada pendidikan luar kelas, meliputi piknik atau karya wisata, menelaah, pengenalan lingkungan, dan ada juga masih banyak ya pendidikan luar kelas itu. Nah, yang terakhir ada kesehatan. Kesehatan meliputi penanaman budaya dan pola hidup sehat, juga dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan P3K dan UKS. Nah, yang terakhir yang keberapa ini? Yang kelima, isu kurikulum pendidikan jasmani. Isi kurikulum. Nah, isinya itu ada aspek materi dan distribusi alokasi waktu. Materi atau bahan ajar yang banyak ada dalam kurikulum terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar ini hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan gerak saja atau lokomotor atau psikomotor. Nah, isunya itu yang pertama ada guru memaksakan diri mengajar olahraga. Yang selanjutnya berpegang teguh pada penguasaan keterampilan olahraga. Ada kurangnya memperhatikan tujuan pembelajaran yang bersifat efektif. Nah,
Ada juga kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Nah, selanjutnya kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa. Nah, yang kedua ada isu proses pembelajarannya yang meliputi variasi aktivitas belajar cenderung miskin. Jadi kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik, hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa. Nah, yang selanjutnya ada aktivitas penjas untuk siswa cenderung terbatas. Juga aktivitas penjas yang dilakukan secara kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi kebugaran jasmani dan gaya hidup sehatnya. Nah, selanjutnya penjas adalah belajar gerak dan belajar sambil bergerak, kurang dipahami juga oleh pengajarnya. Nah, selanjutnya ada rasio jumlah siswa dengan pengajar lapangan, juga alat yang tidak sesuai. Selanjutnya ada pengembangan aspek efektif, jadi kurang mendapat perhatian. Yang terakhir ada proporsi JWAB sangat terbatas. Nah, yang ketiga ada isu penilaian. Nah, dalam isu penilaian ini, evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau integral. Nah, dari suatu proses belajar maupun mengajar. Nah, evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Nah, beberapa isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan evaluasi, yang pertama ada pelaksanaan penilaian. Nah, pengecekan terhadap pemahaman siswa ini dan pemberian umpan baliknya memadai dalam rangka meningkatkan penguasaan materi siswa. Nah, sebagai salah satu bentuk evaluasi. Nampaknya belum merupakan bagian dari bagian yang menyatu dalam sebuah proses belajar mengajar. Guru merasa dikejar-kejar oleh bahan yang harus tuntas pada pertemuan itu. Jadi tanpa memperhatikan apakah siswa sudah saatnya menerima materi berikutnya atau belum. Jadi untuk itu seringkali guru memberikan evaluasi harian yang sifatnya formalitas. Jadi asal menyampaikan tanpa dijadikan umpan balik untuk perbaikan proses berikutnya. Nah, selanjutnya materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar. Kecenderungan untuk mengambil materi evaluasi dari bak-bak soal dari luar sekolah atau dari soal sebelumnya tanpa terlebih dahulu direvisi atau disesuaikan dengan materi belajar yang sudah diberikan. Memang merupakan cara yang cepat, tapi apabila hal itu tidak dilakukan dengan teliti, bisa jadi akan melemahkan validasi dan reliabilitas soalnya. Jadi suatu soal yang valid pada kelompok siswa sekolah tertentu belum tentu valid untuk sekolah tempat kita mengajar. Nah, tingkat keterampilan siswa, fokus pembelajaran, dan relevansi materi evaluasi sering merupakan aspek pokok validasi instrumen. Nah, yang selanjutnya ada situasi pelaksanaan evaluasi. Dalam situasi ini, ujian tes tulis di kelas, hasil tes mungkin hanya diketahui oleh yang dites dan gurunya saja. Sementara itu, tes penampilan di lapangan, hasil tes diketahui oleh semua orang. Semua siswa tahu siapa yang larinya paling lambat, siapa yang skor syutingnya paling rendah, dan juga sebagainya. Nah, keadaan ini sedapat mungkin dihindari oleh para guru, sehingga dapat memelihara kondisi perasaan siswa agar tetap positif. Nah, yang selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu pembelajaran penjas ini di sekolah sangat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Alokasi waktu pembelajaran penjas rata-rata itu 1 kali per minggu, jadi selama 2 kali 45 menit dalam setiap semesternya, kurang lebih 6 bulan dengan pertemuan sebanyak 12 kali. Jadi kurang lebih itu 6 bulan dengan pertemuan sebanyak 12 kali. Pengetesan sering itu menggunakan waktu yang cukup lama untuk melakukan 1 butir tes kesegaran jasmani saja. Misal tes lari 2,4 km atau bisa disebut tes aerobik. Diperlukan 1 pertemuan bahkan kadang lebih.
Yang selanjutnya masalah lain adalah evaluasi seolah-olah hanya dapat dilakukan untuk ahli statistik saja, sebab statistik diperlukan untuk pengolahan data. Bila demikian, guru harus bekerja ekstra keras, jadi menyisihkan waktu dan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak dan konsentrasi penuh pada evaluasi. Nah, ada juga isu jumlah dan karakteristik siswa. Nah, guru penjas di SMA atau MA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambah dengan dari kelas paralel. Jadi lebih rumit lagi karena yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mentalnya yang heterogen juga ya atau berbeda-beda. Nah, guru penjas juga harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Yang selanjutnya ada isu sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas ini merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Nah, pada umumnya sekolah-sekolah di Indonesia ini pada setiap jenjang pendidikannya selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangannya sarana dan prasarana ini. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas jasmani. Jadi khususnya yang berkaitan dengan olahraga, misalnya lapangan. Walaupun ada, jumlahnya itu tidak proporsional dengan jumlah siswa, seringkali ditambah dengan kualitasnya yang kurang memenuhi tuntutan pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana ini merupakan alat-alat, ruangan, dan lahan untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Penjas termasuk olahraga, idealnya sarana dan prasarana ini harus lengkap. Jadi tidak hanya yang bersifat standar dan kualitas yang standar pula, tetapi juga meliputi sarana dan prasarana yang sifatnya modifikasi dari berbagai ukuran dan berat ringannya. Modifikasi ini sangat penting untuk melayani berbagai kebutuhan tingkat perkembangan belajar anak di sekolah bersangkutan yang terkadang sangat beragam karakteristik kemampuannya. Nah, selanjutnya ada isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum penjas ini pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Jadi ukuran yang digunakan oleh setiap orang ini dalam menafsirkannya keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya pelaksanaan pendidikan jasmani ini masih mengarah pada pelaksanaan pendidikan olahraga, sehingga lebih menekankan pada penguasaan teknik dasar, padahal yang sebenarnya ada olahraga itu pendidikan jasmani itu lebih menekankan pada pemberian pengalaman gerak pada peserta didiknya. Selain itu, pendidikan jasmani juga lebih menitik beratkan pada pembudayaan gerak, sehingga nantinya kegiatan dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyatanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.